Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi jenis-jenis sudut yang tentunya sudah kalian catat di beberapa waktu yang lalu ya. Sudut yang akan pelajari di sini yaitu ada 3. Pertama, jenis sudut siku-siku, kedua sudut lancip, ketiga sudut tumpul. Nah, sudut siku-siku itu apa? Sudut siku-siku itu adalah sudut yang kaki sudutnya itu tegak lurus ya, seperti ini. Kaki sudutnya tegak lurus ya, dan ukuran besar sudutnya adalah 90 derajat. Ini sudah ibu ukur ya, semua 90 derajat. Cara mengukurnya adalah titik sudut yang ada di sinar garis ini ya, kalian impitkan tepat di titik sudut penggaris busur derajat. Nah, oleh karena itu kalian harus memiliki penggaris busur derajat seperti ini yang dapat kalian beli di toko buku terdekat atau di tukang fotokopi juga banyak ya, harganya mulai dari 2000. Nah, caranya yaitu kalian impitkan ya, jangan lupa titik sudut di busur derajat ini kalian letakkan tepat di titik sudut ini. Nah, seperti ini ya. Lalu ini kaki sudutnya tidak boleh miring begini, nggak boleh miring ke kanan ke kiri, harus tepat ya, harus tepat ya, berimpitan lurus dengan sinar sudutnya ya, sinar sudut yang di bawah maupun dengan sinar sudut yang mengarah ke atas atau ke samping kiri atau ke samping kanan ya. Begitupun yang sebelah kanannya ini juga sama, ini sudah diukur, cara mengukurnya pun sama ya. Boleh penggarisnya yang kalian putar seperti ini ya, jangan lupa titik sudut ini harus berimpitan dengan titik sudut penggaris busur derajatnya. Nah, seperti ini. Oh ya. Ya, kita dapat lihat ya di sini besar sudut dari bentuk ini adalah 90 derajat. Ini pun sama ya. Ini juga sama, penggarisnya aja yang kalian putar, tidak usah bukunya ya. Nanti kalian repot muter-muternya, nanti kalian pusing. Nah, tuh ya. Ini titik sudutnya, kita harus impitkan dengan titik sudut busur derajat ini ya, seperti ini tuh ya. Dan kaki sudutnya harus berimpitan dengan kaki sudut di busur derajat. Nah, jadi itu anak-anak ya. Jadi mengapa disebut sudut siku-siku? Karena dia membentuk besar sudut 90 derajat ya, yang sudutnya itu tegak lurus. Kemudian sudut lancip. Nah, kenapa dia disebut sudut lancip? Karena sudutnya itu besar sudutnya kurang dari 90 derajat seperti ini anak-anak ya. Tadi caranya sama, titik sudut ini kita pusat titik sudutnya kita letakkan di sini berimpitan, dan kaki sudutnya harus lurus ya berimpitannya. Nah, ini kurang dari 10 ya. Tuh. Anak-anak nanti kalau misalkan penggaris busurnya sama seperti ibu seperti ini, nanti kalian lihat yang bagian dalam ya, yang ini ya. Tuh ya, ini kurang dari berapa? Kurang dari 10 ya, kurang dari 10 derajat. Ini lebih tepatnya ke 7 ya. Jadi 7 derajat. Ini sudah ditulis oleh pencetak bukunya, penerbit bukunya ya. Tuh ya. Ini juga kurang dari 20 derajat ya. Tuh ya, kalau kita letakkan di sini titik sudutnya tepat berimpitan. Nah, tuh ini kira-kira ada 18 ya yang ini ya. Nah, begitupun ya ini ya, ini juga tidak ada 40, 30 juga lebih ya. Tuh, jadi perkiranya adalah hasil pengukurannya yaitu besar sudutnya 33 derajat. Begitupun yang ini 45, titik sudutnya kita pusatkan seperti ini. Nah, tuh ya, didapat bagian tengah ya. Tuh 40 tapi setengah, jadi 45 ya, 45 derajat. Begitupun yang ini ya. Sekarang kita lanjut ke sudut tumpul. Sudut tumpul yaitu sudut apabila besar sudutnya itu lebih dari 90 derajat ya. Caranya sama, titik sudut di sini kita impitkan dengan titik sudut di penggaris busur derajat. Seperti ini ya. Tuh ya. Nah, ini lebih dari 90, kalian perhatikan sini. Ini lebih dari 90 derajat, maka ini dinamakan sudut tumpul. Begitupun ya ini. Oh iya, tadi besar sudutnya, maaf ya. Besar sudutnya lebih dari 90 yaitu 93 ya.
Nah, lantas yang ini jangan lupa titik sudutnya kita pusatkan di sini. Nah, lalu ini kaki sudutnya harus lurus ya. Nah, di sini kita dapat berapa? 110 ya anak-anak, yang ini ya, kelihatan ya. Tuh ya, 110 ya. Tuh ya. 110 derajat. Ini juga dinamakan sudut tumpul karena dia besar sudutnya lebih dari 90 derajat ya. Begitupun sampai di sudut yang paling kanan ini ya. Kalau kita ukur juga sama ya. Jangan lupa titik sudutnya kita pusatkan di titik sudut penggaris busur derajat. Lalu kaki sudutnya ini harus lurus ya, dengan 0. Nah, lalu kita lihat mengarah kemana nih titik sinar garisnya? Mengarah ke 100 berapa ini? 50 tapi lebih ya, lebih dari setengah ya. Jadi 157 derajat. Nah, Ibu harap anak-anak sampai di sini dapat mengerti. Sekarang kita lanjut materi bawahnya, menggunakan busur sudut ya. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Nah, ini ya alatnya ya, ini adalah penggaris busur ya. Ya, sudut dilambangkan dengan ini ya anak-anak ya. Nah, satuan sudut adalah derajat. Untuk mengukur sudut secara lebih akurat, mulai sekarang kamu dapat menggunakan penggaris busur derajat seperti di bawah ini ya, seperti di samping ini ya, seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan ya. Ini seperti ini. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada gambar besar sudut ya. Ya, lanjut ke sini. Besar sudut BOC. BOC adalah, kita lihat BOC ya. BOC. Nah, ini kita ukur berapa besar sudutnya. Nah, kita gunakan penggaris. Ya, caranya seperti ini anak-anak ya. Berapa besar sudutnya? Jangan lupa titik ya, titik pusatnya ini kita pusatkan di titik sudut di penggaris ini ya, penggaris busur derajat ini ya. Lihat nih. Tuh, ya. Ini harus ke 0, harus lurus ya, ke arah angka 0. Kemudian kita lihat ada berapa ini yang pink ini yang di dalam sini tuh ya. Kita hitung 1 2 3 4. Nah, 4-nya tapi lebih dari setengah tuh ya. Berarti setengahnya ini ada berapa? Adalah 5 ya. Tuh setengahnya ini ya tuh. Ya, di sini adalah 5. Jadi 45 derajat. Ya. Kemudian besar sudut COD. COD itu mana? Ini ya, COD. Nah, kita ukur lagi besar sudut COD-nya. Caranya sama seperti ini ya. Oh ya. Nah, tadi itu caranya kalau kalian mengukur dari sebelah kiri ya, kalian ambil seperti tadi nih, kalian mengukur dari sebelah kiri. Kalau kalian letakkan titik sudutnya di sebelah kiri, kalian ambil angka nilai besar sudutnya itu dari yang bagian dalam. Tapi jika kalian mengukuri dari sebelah kanan, meletakkan titik sudutnya, maka kalian ambil nilai besar sudutnya itu yang bagian luar ya. Anak-anak ya, paham ya? Oh ya, kita hitung di sini. Ya, karena kita meletakkan titik sudutnya di sebelah kanan, maka kita ambil nilainya yang dari nilai besar sudutnya yang di bagian luar ya, yang hitam-hitam ini angkanya ya. Kita hitung ada berapa besar sudutnya? 1 2 3 4 setengah ya anak-anak, sama ya, 45 derajat ya, karena dia 40 setengah. Kita tulis di sini 45 derajat. Lalu bagaimana besar sudut DOE? Ini ya, DOE. Nah, tuh ya, kalau kita putar ya, tuh. Ini kita pusatkan titik sudutnya di sebelah kiri ya. Tuh, harus tepat ya, tepat lurus dengan kaki sudutnya mengarah ke 0. Ini juga sama, jika kita hitung ada 1 2 3 4 setengah atau 45 derajat, sama ya. Nah,
Begitu seterusnya cara menghitungnya. Ini pun sama. Berapakah besar setiap sudut berikut? Nih ya, ini sudah ada jelas ya. Tuh, kita letakkan titik sudutnya berimpitan, dan kaki sudutnya juga sama harus berimpitan ya, mengarah ke 0. Lalu kita hitung 1, 2, 3, 4, ada 4,5, maka kita dapat tulis di sini 45 derajat ya. Ini namanya sudut lancip ya, sudut lancip ya. Tuh, besar sudutnya ini ya. Ini juga sama. Tuh, ini juga kita letakkan titik sudutnya ya, berimpitan. Begitupun juga dengan kaki sudutnya berimpitan ya, harus mengarah ke 0 ya. Kita masih pakai yang angkanya bercetak merah ini ya, karena kita meletakkan titik sudutnya di sebelah kanan. Nah, ini juga sama. Enggak, yang ini sama caranya, cuma ini besar sudutnya beda ya. Kalau kita hitung dia tegak lurus dengan 90 derajat ya. Kalau kita lihat ya, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, mengarah ke besar sudut 90 derajat tuh ya. Ini disebutnya, dinamakan sudut apa? Sudut tegak lurus atau sudut siku-siku ya. Sudut siku-siku, maaf ya. Sampai di sini Ibu harap anak-anak dapat memahaminya. Nanti kalian bisa lanjut mengerjakan halaman 94 ya. Kalian cari 5 benda yang mempunyai sudut, ukur besar sudutnya dengan menggunakan busur. Nah, perkirakan dahulu sebelum kamu mengukurnya. Di sini sudah ada contoh ujung buku. Nah, dikira-kira ujung buku itu adalah 90 derajat. Besar sudut hasil pengukurannya adalah 90 derajat. Sudut siku-sikunya berarti adalah jenis sudutnya adalah sudut siku-siku. Nah, Ibu akan berikan contoh yang kedua. Contohnya itu adalah kalender ya. Nah, kalender meja itu ya, atau kalender duduk ya, meja atau kalender duduk. Ibu kira-kira itu yang bagian seperti ini ya. Kalender meja itu yang bentuknya seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Ibu kira-kira ini besar sudutnya adalah 40 derajat. Ya, perkiraan besar sudut yang ibu kira-kira itu adalah 40 derajat. Namun setelah ibu ukur, ternyata hasil pengukuran besar sudutnya itu adalah 45 ya, dan jenis sudutnya adalah sudut lancip. Nah, untuk nomor 2, 3, dan 4 kalian bisa lanjutkan untuk mengisinya di rumah. Juga dengan ini ya anak-anak ya, ini juga kalian kerjakan. Temukan 3 benda yang memiliki sudut yang sama, gambar sudutnya ya. Kalian tulis nama bendanya apa ya, terus besar sudutnya berapa. Ibu beri contoh satu ya, misalnya nama bendanya adalah pintu ya. Bendanya pintu, besar sudutnya ibu kira-kira itu adalah besar sudutnya setelah ibu kira-kira ya, ibu ukur ya, karena pintu itu bentuknya kan persegi panjang, pasti besar sudutnya itu menunjukkan 90 derajat ya besarnya. Gambar sudutnya yaitu sudut lancip seperti ini, tegak lurus tuh ya. Untuk 2 yang selanjutnya nanti kalian kerjakan sendiri. Kemudian lanjut di halaman 114 ya. Di sini ada gambar jam ya, jam gadang. Nah, jam gadang ini adanya di Sumatera Barat ya. Nah, kalian ukur ya, temukan sudut-sudut yang ada di jam gadang tersebut. Ya, ibu beri contoh bagian rumah gadang yang mau ibu prediksi. Pertama, atap ya, ibu tulis di sini atap jam. Prediksi ibu atap jam ini besarnya adalah 40 derajat. Coba kita hitung ya. Betul tidak 40 derajat? Oh, ternyata betul ya, perkiraan ibu 40 derajat ya.
Nah, jangan lupa ya titik sudutnya harus berimpitan ya, begitupun dengan kaki sudutnya. Tuh ya, ternyata tepat ya, 40 derajat perkiraan Ibu. Ya, tuh. Untuk selanjutnya nanti kalian bisa lihat ya, bisa lihat lagi bagian rumah mana lagi yang mau kalian ini nih, kalian ukur besar sudutnya. Ini masih ada 4. Kalian cari sini, ini ada bagian tangga atas, ini juga bagian tangga bawah bisa kalian ukur, nanti kalian tulis di sini. Kemudian ini bagian pondasi belakang ya, bisa kalian tulis nanti di sini. Nanti yang keempat boleh kalian ukur yang bagian bangunannya, berapa prediksinya dan berapa besar sudutnya. Seperti itu ya anak ya. Nah, dilanjutkan lagi halaman 140. 140 ini nanti kalian ukur ya, ini sisinya ada berapa. Ini Ibu beri contoh ya, ini disebut sisi ya, kalau anak-anak masih ingat pelajaran kelas 2 Ibu pernah mengajarkan ya. Ini adalah sisi segitiga ya, sisinya ada 3 ya. Terus besar sudut, paling besar sudut pada segi banyak, masih ingat kan pelajaran segi banyak ya. Besar sudut pada segi banyak, ini besarnya ada berapa, kita hitung. Nah, besar sudutnya ya 60 derajat anak-anak ya, besar sudutnya ya 60 derajat karena ini adalah sudut. Coba kita ukur lagi sebelah sini juga sama 60 derajat karena ini adalah sudut, maaf, ini adalah segitiga sama sisi ya, jadi besarnya sama semua. Antara sisi sini ini ada 60 derajat, sini juga 60 derajat, di sini juga 60 derajat ya. Nah, terus jumlah besar sudut pada segi banyak, jumlahnya berapa? Nah, tadi sudah Ibu ukur ya besar sudutnya, nanti kalian bisa isi dan lanjutkan sampai bawah. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ibu harap anak-anak dapat memahami pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.